Haleluya. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 29 November 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita di dalam doa saudara? Dan sudahkah kita saling memberi sapa dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh yang memberi sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara yang kita renungkan melihat sosok pribadi manusia dari Yesus yang bersukacita, bergembira dalam Roh Kudus. Kita sering dapatkan Yesus yang sebagai pribadi yang menderita bahkan menangis saudara. Ia menangis di kubur Lazarus ketika melihat Maria demikian berduka cita. Ia berkeluh kesah ketika memasuki Yerusalem sebelum penyaliban dan bahkan kitab Yesaya menulis bahwa anak manusia itu adalah man of sorrow, alias seseorang yang sengsara dan biasa menderita kesakitan. Kenapa Yesus Tuhan itu bergembira saudara? Apa karena keberhasilan para murid mewartakan keselamatan? Ternyata tidak saudara. Namun Yesus berbahagia karena seperti yang diungkapkan sendiri oleh Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu. Lukas 10 ayat 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa yang dikatakan Yesus orang kecil di sini saudara? Orang kecil di sini adalah saudaraku orang-orang yang rendah hati dan bergantung kepadanya. Itu menyenangkan hati Bapa. Dalam Yesaya ditulis, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Orang yang remuk hati dan selalu rendah hati selalu memandang hadiratan Allah saudara, mau bersarah sepenuhnya kepada Allah dan selalu berpengharapan kepada Dia, Allah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Di dalam kehidupan modern ini saudara, yang serba instan, canggih, sangat-sangatlah langka sekali yang namanya kerendahan hati. Setiap orang ingin menampilkan keakuannya saudara, tanpa melihat dan peduli akan orang lain. Kita beranggapan bahwa kepintaran, kekayaan, sukses, profesi, jabatan yang kita dapatkan adalah oleh karena usaha kita. Kita lupa saudara kalau itu semua merupakan kasih anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Dan oleh berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kuduslah kita dimampukan. Seperti halnya Yesus Kristus dalam pribadi manusia, yang adalah Raja saudara, di mana saat ini kita menantikan kedatangannya. Dia pun dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu bersamanya saudara.
Seperti yang tertulis di dalam nubuat Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Roh yang sama saudara memampukan kita yang penuh kerenan hati untuk bergembira, bersukacita seperti Yesus. Dan roh yang sama pula saudara-saudaraku memampukan kita yang penuh kerendahan hati untuk memperoleh anugerah kasih dari Allah. Perenungan di masa Advent ini mau menyadari kita semua saudara, ketika kita sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Allah, maka saudaraku, Allah akan menyatakan isi hatinya kepada kita. Sukacita kita bahkan di tengah-tengah kita mengalami kesulitan sekalipun, persoalan yang pelik atau sakit penyakit yang kita hadapi, bahkan situasi dan kondisi alam yang terjadi saat ini, akan menjadi sukacita yang ajaib, sukacita yang tersendiri bagi kita semua yang penuh kerendahan hati. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hidup dengan penuh kerendahan hati saudara, takut akan Allah, dan mau selalu berpegang teguh pada kebenaran firman Allah yang telah diberikan kepada kita melalui Sang Junjungan kita Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus, urapi kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dibimbing dan dipimpin untuk dapat selalu hidup penuh kerendahan hati, sehingga kami selalu bersukacita bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum.